Tadi sudah kami sedikit refresh bagaimana sebetulnya pro dan kontra dari rencana kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas kebijakan sekolah 5 hari yang kemudian ada pro dan kontranya dari banyak pihak. Nah, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dikatakan atau dipastikan bahwa program sekolah 5 hari ini akan tetap berjalan. Nah, untuk membahas mengenai ini, kebijakan sekolah 5 hari, apakah betul akan tetap berlangsung pada tahun ajaran baru yang sebentar lagi akan dimulai? Kalau ya, itu seperti apa dan di sekolah mana? Kami di studio sudah mengundang Abdullah Daras, Direktur Eksekutif Maarif Institute yang juga mengamati persoalan ini dan sudah bergabung juga bersama kami tetapi di luar studio, Katarina Girsang, staf ahli Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengenai bidang regulasi langsung dari kantor Kemendikbud di Jakarta. Selamat pagi Ibu Katarina. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, di studio kami bersama Abdullah Daras, Ibu. Silakan Mas Daras. Selamat pagi, Bu Katarina. Selamat pagi Ya, Pak. selamat pagi ya. Ya, dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan komentar Anda atau Anda justru memiliki pertanyaan melalui nomor telepon interaktif kami di 021 53 660 500 53 660 500. Nah, Ibu Katarina, kan kita kemarin melihat, koreksi saya kalau kemudian nanti sebenarnya seperti apa, Presiden sempat mengatakan ada semacam jangan segera dilaksanakan. Itu persisnya seperti apa Presiden meminta kepada Kemendikbud mengenai program full day school ini, Bu Katarina? Jadi begini Mas Bayu, sesuai peraturan menterinya bahwa program ini bertahap bagi yang siap gitu. Jadi bagi sekolah yang belum siap itu tidak dipaksa harus mengikuti program 5 hari sekolah berdasarkan peraturan menteri ini. Gitu. Jadi menurut kami tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan karena tidak ada sanksi bagi sekolah yang memang sarana prasarana dan akses transportasinya belum siap gitu. Bahwa begitu. Nah, kalau begitu sekolah-sekolah mana yang kemudian nanti bisa dilihat ataukah Kemendikbud sudah memiliki data begitu sekolah-sekolah yang nanti akan bisa melakukan dan tidak melakukannya? Ya, itu sudah disiapkan sejak awal karena 5 hari sekolah ini sebenarnya sudah kami mulai sosialisasikan dalam kegiatan Rembuknas di Februari 2017 kepada seluruh dinas se-Indonesia. Nah, sekolah-sekolah mana itu sudah mulai didata karena sebenarnya 5 hari sekolah ini adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter di situ. Baik, Bung Daras, Anda punya amatan dan tampaknya ini tidak dipaksakan begitu. Ya, betul. Saya kira kita dan mungkin kementerian perlu ya menekankan kepada publik bahwa kebijakan ini bersifat lentur atau fleksibel ya. Dari kelenturan itu memang tidak ada paksaan sepanjang sarana prasarana SDM dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah itu belum terpenuhi, itu seharusnya memang tidak dilakukan ya kebijakan ini. Tapi kalau misalnya sekolah itu sudah memenuhi prasyaratnya ya untuk melakukan kebijakan ini, saya kira itu tidak masalah. Bahkan kan kalau kita melihat kebijakan ini kan sebetulnya sudah digulirkan sejak setahun yang lalu sebetulnya, meskipun permennya 2017 ya. Tapi kan selama setahun ini mungkin sudah ada sosialisasi yang dilakukan dan saya mendengar mungkin ada sekitar 10.000 sekolah yang sudah siap katanya untuk menerapkan ini. Meskipun ya tentu ini tidak bisa digeneralisir karena mungkin ada sekolah-sekolah yang juga lebih banyak lagi yang belum siap begitu ya. Jadi intinya perlu kementerian dalam hal ini Kemendikbud untuk menekankan kepada publik soal kelenturan dari kebijakan ini. Karena pasti ini akan berproses sangat panjang gitu. Jadi pertama adalah sosialisasinya, dikatakan bahwa ini tidak wajib, yang siap saja itu harus jelas begitu. Dan kemudian satu yang kemudian menjadi pertanyaan saya, sementara kan ada aturan-aturan yang memang masih terus disiapkan begitu. Tapi Kemendikbud dalam hal ini tetap akan melakukannya pada tahun ajaran baru yang sebentar akan dimulai. Mengenai ini, Bung Daras? Saya kira tidak apa-apa. Kalau misalnya memang ini perlu diteruskan dan untuk dicoba, tentu kan di tengah-tengah jalan itu bisa dievaluasi, Pak. Kekurangan misalnya atau kelebihannya itu bisa dilihat bisa. Kalau misalnya ini visible untuk diteruskan dalam proses perjalanannya ya diteruskan. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya misalnya banyak mungkin hal negatifnya, mungkin ini perlu ditinjau ulang gitu ya kebijakan ini. Jadi menurut saya itu tadi sikap pemerintah dalam hal ini, dalam kebijakan ini harus lebih fleksibel, lebih lentur gitu ya.
dan mungkin bisa betul-betul bisa menjelaskan ke publik gitu ya terkait persoalan ini. Ya, Bu Katarina, Anda di bidang regulasi untuk Kemendikbud berkaitan dengan apa yang masih terus disiapkan peraturannya, memang tidak ada masalah sudah ya Bu ya? Tidak ada masalah Mas Bayu. Jadi sekali lagi begini, regulasi pendidikan ini merupakan salah satu media atau cara untuk mencapai 8 standar nasional pendidikan yang digariskan dalam Undang-Undang Pendidikan, Sistem Pendidikan Nasional kita. Jadi pemenuhan untuk mencapai standar itu tentu tidak bisa serta-merta seperti membalikan telapak tangan. Kita sadari itu. Jadi tahap untuk menuju satu standar yang sama secara nasional itu tentu perlu langkah-langkah waktu yang panjang. Nah, tapi kita kan harus memulai itu untuk mencapai satu standar yang sama. Sehingga memang dalam Permendikbud ini tentu kita harus menyatakan bahwa ini memang akan dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan. Jangankan di daerah terpencil, mungkin di daerah di pinggiran Jakarta saja itu belum semua bisa langsung menerapkan Permendikbud ini. Nah, tugas Kementerian Pendidikan lah bersama dengan Dinas Pendidikan terkait, kita melakukan monef secara berkala. Sekolah-sekolah mana yang tidak siap, alasannya apa, dan untuk kekurangan atau ketidaksiapan itu kita bisa melakukan afirmasi untuk waktu-waktu berikutnya sehingga tahun ajaran berikutnya itu akan siap gitu. Jadi kita justru ingin membantu sekolah-sekolah yang selama ini akses transportasinya itu mungkin tidak bisa tidak bagus itu sehingga anak-anak harus ke sekolah itu bahkan harus melalui satu jembatan yang hampir putus dan sebagainya. Nah, ini akan terus dimonef sehingga suatu saat sekolah itu memiliki akses transportasi yang baik gitu. Ya, Bu Katarina, ini saya kepingin tahunya begini Bu, kalau ini memang bersifat lentur seperti Mas Daras tadi katakan begitu, artinya apakah kemudian dalam kurun waktu tertentu seluruh sekolah nanti harus melaksanakan ini full day school dalam 5 hari dalam seminggu, atau sesiapnya mereka kapan saja? Nah, sejauh mana ini sudah diregulasi oleh Kemendikbud? Nah, jadi yang dituju bukan memaksa mereka harus siapnya, tapi tujuan dari Permendikbud bagaimana sekolah memiliki standar sarana prasarana yang memadai sebagai layaknya sekolah yang layak gitu. Jadi itu tujuan kita sebenarnya, tujuan jangka panjangnya. Jadi kita tahu bahwa misalkan akses transportasi itu bukan tugasnya Dinas Pendidikan. Ya kan? Untuk memenuhi itu. Sehingga kalau misalkan itu dibebankan kepada sekolah, tentu itu tidak akan tercapai. Tapi kita akan bisa melakukan intervensi di sini untuk memberikan data kepada Bapak Presiden nanti bahwa sekolah-sekolah di daerah tertentu ternyata akses transportasinya selama ini masih terus tidak memadai. Nah, ini tentu ada dengan harapan kebijakan Bapak Presiden untuk intervensi kepada kementerian terkait untuk membangun sarana infrastruktur di sekolah daerah tersebut gitu. Baik, Anda setuju Bung Daras dengan keinginan Kemendikbud sebetulnya bukan kepada nantinya harus melaksanakan atau tidak, tetapi tahapan-tahapannya? Persis, saya kira seperti itu. Seharusnya dengan adanya kebijakan ini semua, bukan hanya Kementerian Pendidikan tapi semua kementerian berbenah gitu ya untuk bagaimana memperkuat proses pendidikan di tanah air kita ini. Dan ini saya kira penting ya untuk didiskusikan dan dibicarakan secara bersama begitu ya dengan lintas kementerian saya kira, karena ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Saya meskipun core-nya ada di Kementerian Pendidikan tapi juga harus mengundang misalnya Kementerian Agama, kemudian tadi soal transportasi, siapa yang bertanggung jawab di situ dan lain sebagainya gitu ya. Kalau hal-hal semacam ini kemudian bahkan full day school saja orang masih belum mengerti persis sepertinya apa yang diinginkan oleh Kemendikbud. Apalagi yang membuat program ini, Anda dari tadi sejak awal mengatakan saya menyederhanakannya adalah sosialisasinya yang lebih jelas dan lain-lain. Apalagi Bung Daras? Yang perlu ditekankan itu tadi soal substansi dari kebijakan ini dan semangat dan substansi dari kebijakan ini. Menurut saya adalah yang perlu ditekankan oleh kementerian soal bagaimana itu tadi melakukan penguatan pendidikan karakter. Kebijakan ini menurut saya hanya instrumen saja. Instrumen penunjang bagaimana penguatan pendidikan karakter itu menjadi core dari program pemerintahan hari ini, Jokowi JK ya, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada publik bahwa kita ingin mainstreaming, mengarusutamakan program pendidikan karakter di mana
kita menghadapi berbagai problem, tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan kita hari ini. Salah satunya misalnya Bu Katarina yang menjadi concern dari Ma'arif Institute adalah problem radikalisme ya, intoleransi ya. Ya. Radikalisasi yang terjadi di dunia pendidikan yang itu menurut kami sudah sangat masif sekali. Kami punya data, melakukan riset 5 tahun terakhir ini, bagaimana kelompok-kelompok radikal itu sangat masif gitu ya, sangat aktif gitu ya, melakukan radikalisasi di sekolah-sekolah, terutama sekolah umum negeri gitu ya yang menjadi concern. Kita tahan di situ, nanti kita bahas di situ. Bu Katarina, berkaitan dengan sosialisasinya, orang banyak salah menangkap mengenai apa yang diinginkan sebetulnya oleh kementerian, Bu. Mengenai hal ini bagaimana? Jadi sebenarnya rencana kebijakan ini sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwa Februari 2017 dalam acara Rembuknas, itu acara tiap tahun yang kami lakukan, kami mengundang seluruh dinas terkait se-Indonesia untuk mensosialisasikan rencana kebijakan ini. Jadi Bapak Menteri dan seluruh pejabat terkait sudah menyampaikan dalam Rembuknas bahwa kita akan membuat kebijakan penguatan pendidikan karakter melalui kebijakan 5 hari sekolah. Jadi tujuannya itu bukan membuat anak di dalam sekolah itu belajar terus di dalam kelas 8 jam. Tetapi kita ingin menguatkan trisakti pendidikan, ya, bahwa tanggung jawab belajar itu bukan berada di lingkungan sekolah saja. Anak bisa belajar mengenal lingkungan di sekitarnya, di rumah maupun di masyarakat. Jadi yang kita tekankan bahwa apalagi dengan terkait radikalisme. Jadi dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang menjadi bagian dari kegiatan 5 hari sekolah ini selama 8 jam di sekolah, kita bahkan bisa memantau di mana anak-anak mengikuti kegiatan seperti misalkan pengajian atau madrasah diniyah. Nah, di dalam Permendikbud ini kan itu sudah dibuka bahwa itu merupakan bagian dari kegiatan penguatan pendidikan karakter. Nah, lembaga-lembaga mana yang bisa bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan pengajian maupun penguatan pendidikan karakter di bidang keagamaan, ini adalah lembaga-lembaga yang harus direkomendasikan oleh Kementerian Agama. Ini yang kami atur nanti di dalam rencana untuk peningkatan ke dalam Perpres nanti gitu. Baik. Jadi tidak bisa sekolah itu abai seperti selama ini, membiarkan anak-anaknya ikut kegiatan-kegiatan di mana tanpa terpantau. Gitu. Ya, kita menangkap ini Bu, apa yang sebetulnya diinginkan dari program ini yaitu pendidikan karakter, kita lebih memantau dan memasukkan hal-hal yang pencegahan radikalisme dan lain-lain yang ini sebenarnya sudah nyambung ya Bung Daras ya. Dan tapi kita kemudian bertanya bagaimana kompetensi atau SDM dari para guru-gurunya. Tapi dijawab nanti Bu Katarina, termasuk Ibu juga akan menjawab nanti tanggapan dari para orang tua yang sudah banyak menelpon kami di Sapa Indonesia. Usai jeda kami akan mengangkat telepon Anda pemirsa Sapa Indonesia untuk pembahasan ini. Tetap bersama kami.